Five, four, three, two, one. Podcast Radio. Oke guys, kembali lagi bersama Trio Libels ini. Saya Riksa, Saya Difta, Dan saya Okta. kita dari Podcast Radio. Nah, ini kita balik lagi nih, udah episode yang ke 1567. wih banyak banget. Ini kita nih trending di podcast kelurahan. Penongkelan. Jadi kubuser. Ya, daerah Cibinong. Nah, kira-kira hari ini bahas apa nih, bro? Kalau menurut gue, ini kita ngebahas tentang orang yang paling berpengaruh di RCL. Oh, boleh. Siapa Kalau tuh? di top, Kira-kira? kalau di top pemain gua nih, Siapa tuh? Arif Wicaksono. Pak Arif Wicaksono itu. Itu Terbaik. banget ya. Parah itu, terbaik. Oke. Kalau gitu, gua mau nanya dulu nih. Ih, nanya Gua mulu. nanya. Gua nanya Pak Rizal dulu. Nanya mulu. Kalau soal sosoknya Pak Arif Wicaksono, itu seperti apa sih di mata Pak Rizal? Aduh, kalau Pak Arif Wicaksono sih, kalau ditanya sosoknya, menurut gue sih dia role model yang sangat baik untuk para mandirian dan untuk berbagai kalangan. Kalau menurut gue, nggak cuma angkatan-angkatannya aja. Ya maksudnya Pak Arif kan memang sudah sangat lama sekali di Mandiri, tapi sampai dengan sekarang pun untuk mandirian semuda kayak kita ini Masih muda. masih muda. Apa? Lanjutkan Pak. Itu apa namanya, sosoknya tuh yang sangat patut ditiru. Dia dari mulai sisi kerjaan sangat baik, udah tahu sendiri lah ya. Gayanya Pak Arif seperti apa kalau udah mimpin, kalau udah ngasih tugas itu, waduh, kalau lu nggak bisa analisa, kalau misalnya kayak cuma Excel, cuma main di pivot doang, habis itu nggak tahu itu mau diapain, habis sudah. Habis kita Habis. Lu harus tahu ini kerjaan yang lu kerjain itu apa, underlying-nya apa, terus habis itu kita mitigasi resikonya gimana, nanti goals-nya apa. Itu tuh apa namanya, Paris lengkap lah di situ. Tapi walaupun dia maksudnya kayak gitu kan kasarannya, ya kita kerja. Tapi dia di luar itu bisa juga jadi bapak yang baik buat kita. Wah, bener banget. Teman-teman curhat kalian juga. Kalau misalnya kita ada masalah apa, benar-benar bisa backup kita, benar-benar minimal dicarikan solusinya, dicarikan, oh ini harus seperti ini kayaknya, kita brainstorming dulu sama-sama. Misalnya ada case yang tertentu, tiba-tiba oh ini harus follow up ke bagian legal, harus cari tahu nih dulu dasarnya, misalnya contohnya credit card group segala macam. Sangat solutif. Betul. Dan yang paling benar-benar angkat topi, ya kalian bisa lihat sendiri lah. Pak Arif kan ya sobat alim lah kalau. Iya benar. Wah, soal iman begitu mah sumpah itu. Ya, Patut dicontoh. ya kan, ya. Sholatnya rajin, puasanya Senin Kamis. Itu Iya. yang gua tahu ya. Tapi ada yang kocak juga tuh dari puasa Senin Kamis. Gimana tuh? Ketika ya Pak Arifnya Pak Arif. Pak Maaf, akhirnya dibongkar lah. Saya ikutan banget. Ternyata bisa juga tuh goyang tuh iman itu. Mau tau gue Sama apa itu? gara-gara the king of fruit alias Durian. pernah nih, iya, terus pernah nih lagi puasa dia, apa namanya, puasa Senin Kamis,
tiba-tiba lagi di 17 lagi di tempatnya Pak IBL baru dapat kiriman durian dari Medan. Dia lagi ada di situ, nyium wanginya, datang, gua buka puasa di situ katanya. Gak kuat gua katanya. Jadi ya mungkin hanya durian lah yang bisa meruntuhkan apa namanya keimanan Pak. Buat aku. Dan dia memang orangnya sangat funny ya. Wah. Dia kalau misalnya denger ketawa kayak gini nih barusan itu mirip tuh kayak ketawanya Pak Arif. Mungkin Pak Dita yang bisa nilai ketawanya Pak Arif. Oh gimana ya? Kalau lagi ngumpul bareng teman-teman Pak Arif mungkin ya. Tapi nggak sama teman-teman juga, sama bawahannya pun sama deskon. Misalnya kalau mau ketawa lepas aja ya. Dari ujung sampai ujung. Gitu ya. Ya, jadi dari ujung ke ujung kedengeran Lebih pas sekali ketawa yang Pak Dev itu. Itu jadi karakternya Pak Arif banget yang kita kenal. Red marknya Pak Arif. Nah, itu jadi bikin kita tuh kayak ya punya kerinduan banget sama Pak Arif ya, karena emang dia jadi salah satu sosok funny gitu, maksudnya hobinya bercandaan, nggak terlalu serius banget gitu loh. Dan itu jadi ya buat sih itu pimpinan idaman banget Itu makanya yang tadi gue bilang sih, apa benar-benar nggak cuma ya memang betul kita kerja ya, kita juga di sini gue kenal sama kalian itu kan karena pekerjaan, tapi dia tidak membuat seperti itu. Dia tahu apa namanya, dia pernah bilang memang kita tuh lebih banyak di kantor. Kantor ini bahkan udah bukan rumah kedua, bisa dikatakan rumah pertama. Tiap hari kita di sini, kalian sampai sore sampai malam di sini, waktunya lebih banyak di sini. Jadinya ya kalau misalnya kalian tidak bekerja sebagai keluarga, ya gimana mau nyaman. Nah, disitulah yang dia mobil dan disitulah yang wah ini best banget sih. Oh iya, sama ada satu Apa aja momen yang benar-benar gua deg banget gitu. Ya apa namanya, kita udah tahu lah cara kerjanya Mandiri seperti apa ya, maksudnya ya kita memang di sini dituntut produktivitas segala macam. Nah, gue pernah satu hari ya karena gue tahu juga ya itu juga bagian dari tanggung jawab, makanya kayak misalnya gue kalau nggak urgent banget pasti nggak cuti, masuk pun tepat waktu segala macam. Nah, Mandirian emang harus selalu begitu ya Pak ya. betul. Memang kalau misalnya soal tepat waktu di mana Dimanapun kalian sih, bekerja iya. memang harus seperti itu. Tapi ada satu nih, waktu itu izin, kalau memang gue telat cuma 5 menit. Gue izin dan setelah telat itu ada Pak Arif bawa form izin datang terlambat. Wah, supervisor telat begitu Ya, Pak ya. makanya kan, ya jujur sih situ juga makanya gue berat. Tapi pas gue kesana, gue ceritain, ya Pak saya terlambat karena nungguin ibu saya semalamnya itu dioperasi dan itu saya berangkat dari Bogor. Kalian tahu malah diomelin saya. Gimana itu Pak? Maksudnya karena Telat ya, Pak? itu gimana? Bukan. Nah, Dan juga kan sebelumnya itu gue tenggok pas sorenya karena kan di situ pas mau operasinya kan. Baik. Gue diomelinnya itu karena lu ngapain mesti telat, izin telat ngapain, sekalian aja lu cuti. Karena kan maksudnya itu yang Luar biasa ya. ya ngapain kalau kayak gitu sekalian aja lu cuti. Kita nggak ada yang tahu kalau kayak gini lu juga kerja itu kan buat keluarga. nah tuh. Kalau misalnya ternyata amit-amit dia bilangnya ya operasinya gagal atau misalnya apa, terus juga kita jadi nggak bisa ketemu orang tua lagi, itu nggak akan bisa gantiin apapun. Kalian dapat gaji segede apapun tuh nggak akan bisa balik lagi. Di situ wah Kena banget karena jujur ya, gue pun sama anak-anak
memperlakukan seperti itu. Walaupun gue tidak mengharapkan gue diperlakukan seperti itu, tapi pas gue diperlakukan seperti itu, wah, gini rasanya, maksudnya dihargain, gini rasanya, ya itu kan rasanya kita diperhatikan. Iya. Karena gue juga jujur nih, nggak mau namanya mengambil hak, apalagi yang misalnya kalau reasonnya jelas, misalnya mau cuti karena tadi, pasti akan gue kasih, nggak akan pernah gue halangin. Tapi pas gue dibegitukan juga, wah itu beda banget rasanya, asli. Maksudnya tuh ya emang kita kerja ya buat apa kalau bukan untuk keluarga kan. Iya. Di situ gua, wah ini best banget lah Pak Arif ini. Sebisa mungkin gue benar-benar harus kerja baik, jangan sampai mengecewakan, walaupun ya setelah itunya banyak kesalahan yang gue lakukan, tapi itu sudah yang terbaik sih menurut gue dari yang gue lakukan, karena itu nggak kenilai sih sama penilaian ataupun sama gaji berapa tuh. Nah, itu dari sosok Pak Arif di mata Pak Riksa ya. Nah, kalau dari Pak Dita, kalian gimana? Dari Pak Dita ini sosok Pak Arif leadership seperti apa sih? Pak Arif itu di mata Pak Dita mungkin juga bisa mewakili buat teman-teman yang lainnya. Baik, kalau untuk di mata saya memang belum pernah bekerja sama langsung ya. Kalau Pak Riksa kan antara departemen head sama supervisor, jadi memang ada korelasinya langsung. Tapi kalau kami kalau kita di tim leader untuk desk collection belum pernah bekerja sama secara langsung. Tapi beberapa kali kita pernah meeting langsung sama Pak Arif. Dia memberikan contoh. Biasanya kalau untuk meeting itu hanya menginfokan, contohnya di atas meja saja, mengetik laptopnya atau begini loh. Tapi saya lihat Pak Arif itu mencontohkan. Jadi beliau sendiri yang mengkalkulasikan. Ini teman-teman jadi langsung melihat langsung terjun langsung. Kita juga merasa ditanya, merasa dihargai. Wah, ini bos kita loh yang notabene-nya jauh di atas kita, tapi mau berinteraksi secara langsung bersama kita. Itu sih. Jadi kita nggak ada kayak sebenarnya gift ada ya, tapi jadi kita yang sungkan. Kita yang sungkan jadinya. Nah, ketika beliau seperti itu, kita akan memberikan yang lebih lagi gitu, karena saking beliau tuh deket banget sama kitanya gitu. Pastinya. Nah, itu gue setuju banget. Ya, itu yang susah, karena orang rata-rata kalau misalnya sama bos gitu ya, itu kan lebih ketakut ya. Ya kita ya terbuka aja lah ya, maksudnya membangun sungkan itu jauh lebih sulit dibanding dengan takut. Kalau takut ya udah asal galak juga pasti orang takut. Tapi kalau misalnya sungkan itu udah jadi beda bebannya kita. Maksudnya itu kita outputnya yang beban tadi, gue bilang outputnya itu bukannya jadinya menghindari si atasan atau misalnya jadinya kita nggak mau berinteraksi dengan atasan, tapi lebih ke kita malu kalau kita tidak memberikan yang terbaik. Benar. Itu deh. Kalau Pak Fokus sendiri ini bagaimana Pak? Tanggapan mengenai kalau yang Pak saya lihat tentang Pak Arif itu, sosok pemimpin Pak Arif itu sosok pemimpin yang sangat peduli terhadap bawahannya. Dia nggak cuma satu tingkat di bawahnya dia, tapi berapa tingkat di bawahnya dia sangat peduli. Sepertinya ada cerita pribadi nih. Yang gue pernah ingat ini, dia waktu terakhir, ya bisa dikatakan beliau ini kan pamit ya untuk mutasi, kerja reorganisasi lah, dengan diri dia mutasi, tapi dia menitip pesan ke jajaran supervisornya seperti Pak Riksa dengan Ibu Wulan, dan itu bekas sentuh banget saat itu. Dia ngucapin kalimat ini, Riksa, Wulan, tolong lihatin teman-teman ini semua, jaga mereka, tolong dari insentifnya dia. Jadi hal-hal yang seperti itu, jadi kayak yang pro kita banget. Jadi kayak ibaratnya kita kerja diapresiasikan banget sama Pak Arif gitu, sehingga bawahannya itu sih ingin memberikan yang
effortnya tuh 2-3 kali Iya. lipat lagi gitu maksudnya. Nah itu yang benar-benar jadi sedih banget ketika dia ngomong gitu kan. Titip ya, teman-teman semua ya, tolong jagain teman-teman semuanya. Jadi kerasa tuh jiwa di situ di mata saya tuh, di mata gue ya, jiwanya kebapaannya Pak Arif tuh dapat Iya, banget. iya. Jadi dia tuh kalau di kantor ya bukan cuma sebagai atasan orang, tapi udah dengan kita udah benar-benar keluarga banget, family banget. Betul. Itu yang gua dapat dari Pak Arif. Tapi satu nih yang ya mungkin cuma menambahkan atau lengkapi lah. Kalau menurut gua bukan Pak Arif itu sebenarnya bukan pro juga sama kita, sama pegawai atau anak buahnya sebenarnya ya. Pak Arif tuh hanya sesuai porsinya kalau menurut gue. Iya. Maksudnya itu yang memang harus dia perjuangkan, ya dia perjuangkan sebagai atasan. Betul. Tapi memang kalau misalnya ada yang kita langgar atau ada yang kita tidak sesuai dengan aturannya Bank Mandiri, ya, misalnya kalian target nggak penuhi atau misalnya kalian ada melanggar ABCD, itu dia akan punishment. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya ada yang beranggapan Pak Arif itu pro terhadap terhadap bawahan atau misalnya anak-anaknya segala macam, menurut gue enggak kayak gitu. Iya. Dan Dia maksud gue cuma sesuai pada porsinya. Kalau misalnya memang ya dia memang itu tanggung jawabnya dia sebagai atasan untuk misalnya kok ini ada keganjilan, misalnya misalnya tadi ngomong insentif gitu, insentif ternyata ada yang salah. Itu atau gimana? Ya, saya mulu nih. Mulu dia mah Gimana? cuan. Ya dia akan coba perjuangkan. Iya. Ya gitu sih. Tanda kutip gue maksudnya dia lebih ini ya, lebih ya itu kebapaannya itu. Iya. Jadi kalau anaknya nakal, Iya, anaknya betul. ada apa-apa, dia ya sebagai orang tua juga pasti ngebuat juga kayak Iya. gitu sih. Karena memang penyampaiannya itu yang kalau menurut gua asik sih. Iya. Ya mungkin kebapaan dia cuma katanya lebih enaknya asik. Jadinya kita kalau sama orang yang asik, maksudnya kita nangkapnya juga cepat, maksudnya juga enak. Ya kita menjalankan juga dengan nyaman dan menyenangkan lah, gitu kan. Gue yakin banget sih bukan cuma gue doang yang punya sentuhan khusus. Mungkin Pak Arif juga memberikan hal yang sama ke seluruh karyawannya, seluruh pegawainya juga yakin banget sih. Kalau kita nanyain satu-satu ke pegawai podcast ini nih, Wah, berapa jam-jam? 2 hari. Nggak mungkin. Lebih mungkin lebih. Kan 2 hari lagi. Jadi ya, harapan apa nih yang dari Bapak untuk Pak Arif? Kayaknya pas nih Syekh duluan yang kasih doa biar langsung diijabah. Kita datangkan dari Arab. Dari Arab langsung nih, Arab Saudi. Ini Arab. Baik, untuk harapan kita ya untuk Pak Arif, semoga selalu sukses dunianya dan akhiratnya juga. Pak Arif tetap dijaga, tetap yang seperti yang kami kenal menjadi panutan kami. Ya Pak ya, benar ya Pak ya. Ya mungkin ya secara garis besarnya itu saya pun berharap ya Pak Arif intinya nggak ngelupain kita, nggak ngelupain ya anak. Walaupun saya yakin pasti nggak akan lupa sih. Cuma maksudnya siapa tahu anak-anak ada yang ketemu nanti misalnya kita meeting bareng. Tadi kan nanti Pak Arif di PCP nih, PCP ya. Nanti kita misalnya ada perubahan SPO, PTO, nah, pasti akan ketemu Pak Arif. Dan kita ya, wah kalau misalnya Pak Arif itu kan RCR tuh udah melotot parah, jadi ya akan mungkin ya tektoknya tuh meeting sebentar aja, cuma kayak make sure ini saya mau masukin aja loh ya, SPO-nya nanti seperti ini ya, jadi nggak ya mungkin nanti nggak akan terlalu alot lah kalau menurut saya. Tapi lebih bangga juga sih ya Pak ketika itu mantan DH gue. Iya. Jadi pas ikutan meeting dan sebagainya, bis pengajuan TTO ataupun PTR dan sebagainya, kita juga tenang, gue nggak khawatir, dia tahu banget tentang apa yang kita mau. Iya betul, pasti itu. Mudah-mudahan ya sehat terus Pak Arif. Amin. Intinya ya kayak yang Pak Arif sering bilang ke kita, apa namanya, keluarga yang nomor satu, apalagi kesehatan keluarga yang nomor satu. Mudah-mudahan di tempat yang baru Pak Arif bisa lebih mendapatkan kenyamanan, ketenangan, baik dalam bekerja dan juga
kesehatan untuk Pak Arif dan keluarga, karena itu yang paling penting. Oke. Nah, jadi sedih kan. Ya tapi intinya sih kalau ya kata yang Pak Arif sampaikan, pasti akan ada perpisahan, cuma soal waktu aja. Cuma yang jelas kita cuma bisa berdoa di sini Pak Arif untuk kebaikan Pak Arif sekeluarga. Doain juga kita Pak, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, semuanya diberikan kenyamanan dalam bekerja. Pokoknya Pak Arif tak tergantikan. Podcast Radio mewakili teman-teman semuanya, khususnya di Coalition Strategi, leader maupun sampai tim Desko semuanya, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua apa yang Bapak berikan ke kami. Pokoknya segala doa dan harapan yang terbaik buat Bapak, dan saya percaya selalu dimanapun emas berada tetap emas. Agak lumayan lama nih kita berbincang-bincang, karena kalau buat ngomongin Pak Arif sih kayaknya nggak ada habisnya. Iya, 2 hari kan kita bilang, 2 hari kita bikin podcast untuk Pak Arif. Tapi doa yang terbaik untuk Pak Arif. Mohon maaf dari kami kalau dari ada kesalahan entah itu perbuatan atau kata-kata yang tidak berkenan. Sukses terus untuk Pak Arif, dan untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, and comment di Podcast Radio. Teman-teman, tapi saya secara officially saya akan menyerahkan ke Pak Edi, karena waktu awal dikasih tahu memang Pak Edi dulu kan Pak, kalau dapat kembali gitu kan, jadi biar dokumen biasanya nggak sama ke sini gitu. Nah, secara official saya akan serahkan ke Pak Edi, tapi di sini juga diumumkan sekalian bahwa nanti secara nanti di progres. Nanti kalau progres itu pasti akan berubah. Ya, progresnya Pak Edi, Pak Edi pasti akan berubah gitu kan. Belum bisa teman-teman sih kalau kita tahu ya akan berubah, cuma nanti di SAP ini juga maka tri pengajuan itu kan akan berubah juga. Jadi itu biar aja secara internal nanti dalam tapi secara officially saya ini aja nanti ke Pak ya nanti Tapi dari BST, Pak officially Pak Edi, tapi kalau kerjaan terutama yang keuangan. ya, tapi saya selalu mendoakan buat teman-teman semua, semoga teman-teman dapat yang terbaik ya. Sampai jumpa.